Terbaik 2 dari 3. Jika aku menang, kalian semua akan menjadi gelandangan. Aku juga ingin salah satu tangannya. Jika kau menang, kau dapat hak mengelola Mal. Aku akan menyerah. Kenapa kamu tidak membantu? Kalian yang sekarang memohon padaku untuk berjudi, kalian belum memenuhi syarat untuk bernegosiasi syarat denganku. Keponakan, kamu tidak takutkan? Apa yang perlu ditakutkan? Aku hanya takut kamu akan enggan. Cukup omong kosong. Tunggu saja tanganmu dipotong. Akui kekalahan. Kupikir kamu hebat sekali. Semuanya 5. Dan kamu berani lancang di depanku. Wang Jiuji, tahukah kau bahwa orang di depanmu ini adalah Raja Dadu Nancheng yang belum pernah kalah dalam 30 tahun dengan keahlianmu yang minim. Beraninya kau bertindak lancang di depan ayahku. Guru tidak akan benar-benar membiarkan Grandmaster memotong tangannya kan? Mungkin tidak. Aku percaya padamu. Banyak omong kosong. Apakah kau akan mulai atau tidak? Hari ini, aku akan membuatmu mengakui kekalahan sepenuh hati. Memang, aku benar-benar yakin. Kamu pasti menggunakan sihir jahat. Lagi. Aku akan membuka duluan. Bagaimana kita masih bisa menang? Hanya itu. Guru ternyata punya keterampilan luar biasa. Aku tahu nenek leluhur tidak akan pernah kalah. Kamu punya trik ini juga. Apakah ini sulit? Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Kau kalah. Bukankah kamu terus mengatakan, kamu ingin mengambil kembali barang-barang Qin Muting? Dia yang seharusnya pergi. Kita pasti akan membalikan keadaan. Tidak masalah. Apa kamu benar-benar ingin aku melakukannya? Keberuntunganku sangat buruk. The film was translated Qin and Muting. narrated by M Media. Berikan tanganmu padaku. Ini tidak mungkin. Untuk benar-benar bisa menghancurkan Dadu. Semuanya dari jarak jauh. Kekuatan guru. Sungguh tak terduga. Namanya juga taruhan. Kalah ya harus terima. Sekarang hak pengelolaan Mal. Milik Qin Muting. Guru sungguh luar biasa. Aku adalah Raja Dadu Nancheng. Aku tidak akan kalah. Aku sama sekali tidak akan kalah. Kamu pasti kurang. 1 putaran lagi. Mentalitas penjudi yang khas. Menyangkal kekalahan dengan panik. Jangan khawatir. Aku tidak punya kebiasaan buruk itu. Aku percaya padamu. Feng Jiuji, karena kamu ingin mengambil kembali mal itu, hak pengelolaan saja tidak akan cukup. Mari kita bertaruh 1 putaran lagi. Jika aku kalah, aku akan memberikan hak properti mal itu padamu. Semuanya. Tidak masalah. Tapi jika kamu kalah, aku ingin tangannya. 2 tangan. Apa taruhanmu? Ada 500 mobil di tempat parkir bawah tanah. Sembunyikan seseorang di salah satu mobil itu. Mari kita lihat siapa yang bisa menemukannya dalam waktu tercepat. Siapapun yang berhasil, menang. Kalau begitu, mari kita mulai. "17 menit ayah mertua, sangat menakjubkan. Aku sudah tahu di mobil mana orang itu berada. Hanya butuh waktu untuk berjalan ke sana." Hanya menemukannya dalam 17 menit. Apa yang begitu menakjubkan tentang itu? Wang Jiuji, aku lihat kau hanya tahu cara mengancam. Kalau dalam 17 menit kau tak menemukannya, tidak bisa menemukan tangan suamimu, mereka akan lumpuh. Banyak omong kosong. Tolong sembunyikan lagi. Akui saja kekalahan. Zona I, tempat parkir 28. Apa yang kamu katakan? Zona E, nomor 28. Bukankah itu mobilnya?
Ternyata benar-benar di sini. Guru sungguh luar biasa. Tidak perlu mencari. Semua orang tahu ada seseorang di dalam. Nenek leluhur benar-benar punya kekuatan sihir tanpa batas. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau tahu? Mobil mana yang ada orangnya? Nenek leluhur adalah dewa hidup. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Baiklah, bawa kemari sertifikat properti itu. Aku tidak percaya. Di dunia ini, tidak ada yang pernah bisa mengalahkanku. Aku ingin menaikkan taruhan. Apa yang kau pertaruhkan? Dulu, dari tangan Qin Muting, aku mengambil 800 mal. Hak properti dan operasional. Baiklah, lalu, bagaimana kau ingin bertaruh? Aku ingin bertaruh cuaca denganmu. Kau yakin? Kamu berani bertaruh denganku tentang prediksi cuaca. Jika kamu menang, aku akan mengembalikan semua mal di Nanchen. Kembali ke Qin Muting. Jangan pergi terlalu jauh, membuli Jiuk, karena dia tidak bisa membaca ramalan cuaca. Siapa bilang dia orang yang bahkan tidak tahu cara menggunakan telepon orang udit? Kau sepertinya berpikir, kau pasti akan menang. Taruhan jika kamu menang. 800 mal milikku. Akan semuanya dikembalikan ke Qin Muting. Tapi jika kamu kalah, aku ingin kedua nyawa kalian. Tidak masalah. Benar-benar katak dalam tempurung. Kau berani bersaing dengan ayah mertuaku. Dalam ramalan cuaca, kau mungkin sama sekali tidak menyadari kekuatan ayah mertuaku bukan. Dua udik, tahukah kau? Biar ku beritahu, Feng Jiuj, tingkat kultivasi ayahku sudah lama melampaui tahap Nation Soul. Dia bisa memprediksi dengan akurat cuaca untuk 10 hari ke depan. Kau pasti akan kalah. Tahap jiwa baru lahir, 4 keluarga besar kami. Bahkan tak ada satupun kultivator tahap jiwa baru lahir. Hanya jiwa yang baru lahir di mata nenek leluhur adalah seperti semut. Orang tua bodoh. Tsunami di negara 2 tahun lalu. The film was translated and narrated Diprediksi by dengan M. akurat Media. oleh ayahku, nenek leluhur. Dengan apa dia bisa menang? Kakak, semoga perjalananmu tenang dan damai. Tahun depan pada waktu ini, aku pasti akan membakar dupa untukmu. Apa kamu perlu aku menciummu? Mengapa kau berkata begitu? Seolah-olah jantungmu berdetak lebih cepat, dan kemudian akan ada guntur. Kau memberitahuku. Jantungku tidak akan berdetak cepat. Benarkah? Sepertinya aku, suamimu, kurang bisa membuat hati istriku berdebar. Ini bukan waktunya bagi kalian berdua untuk menggoda. Mari kita mulai. Pada pukul 3:04, suhu di sini akan mencapai 30 derajat Celcius. Bahkan waktu bisa diramalkan. Ayah mertua memang pantas untuk kultivator jiwa Nasten tingkat 5 di seluruh Nanchen. Aku khawatir hanya ayah mertua yang bisa mencapai tingkat seperti itu. Udik dari desa, giliranmu. Aku ingin melihat apa yang bisa kau ajukan. Pukul 3:04. Langit akan melepaskan 3 dentuman guntur yang keras, diikuti oleh hujan lebat. Cuaca sepanjang hari ini tidak akan melebihi 30 derajat Celcius. Bermain curam. Aku sudah memprediksi bahwa minggu depan akan cerah. Bahkan tidak ada awan di langit. Dan kamu bilang akan hujan. Mimpi saja. Ramalan cuaca mengatakan, minggu depan akan cerah. Tidak mungkin hujan. Ini, Ramalan cuaca hari ini mengatakan suhu tertinggi akan 35 derajat Celcius. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin di bawah 30 derajat Celcius. Suami majikan, dia tidak benar-benar akan matikan. 27 derajat. 28 derajat. Oh tidak. Sudah 29 derajat. Sudah hampir pukul 3:04 pada hari yang begitu cerah. Di mana ada tanda-tanda hujan. Feng Jiuj. Melihat kita berdua, wanita. Aku akan membiarkanmu memilih cara mati. Apakah kau ingin digantung? Atau dilempar ke danau? Chenxi. Bagaimanapun juga, mereka tetap kakak laki-laki dan ipar perempuanku. Digantun atau dilempar ke danau, terlalu tidak bermartabat. Menurutku, seharusnya hukuman 1000 sayatan. Ide kakak Suan masih yang paling bijaksana. Kematian 1000 sayatan. Baru dengan cara itu kita bisa mengiris perlahan-lahan, mengikis bau busuk dari tubuh kalian, agar kalian bisa bersih. Saat kalian bertemu Raja Yama. 28,7 3 28,8 2 28,9 Tidak ada ketegangan sama sekali. Aku pasti akan menang.
1. Hari ini adalah hari kematianmu. Waktu habis. Termometer itu benar-benar berubah. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Aku jelas melihat bahwa minggu depan akan cerah. Bagaimana bisa hujan? Karena aku adalah kehendak langit. Ketika aku bilang hujan, maka hujanlah. Aku bilang kapan berhenti. Saat itulah berhenti. Astaga, ini pasti dewa sejati duniawi yang legendaris, yang memiliki kemampuan seperti itu. Selain dewa sejati duniawi, siapa lagi yang bisa mengendalikan angin, embun beku, hujan, dan salju? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Ini pasti kamu menyewa seseorang untuk membuat hujan secara artifisial. Aku sama sekali tidak mungkin memberikan Malnagem padamu. Berikan nyawamu padaku. Ayah mertua. Ayah mertua. Kau melanggar janjimu padaku, yang berarti kau melanggar kehendak langit. Ini adalah hukuman kehendak langit untukmu. Bermain curam. Aku akan membunuhmu. Kau hanya punya 3 hari lagi. Jika kau masih tidak menyerahkan semua mal di Nanjing, maka keluargamu juga tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Kenapa kalian masih berdiri terpaku di sana? Berikan akta properti kepada mereka. Kau memang lebih jeli daripada ayahmu. Kami sudah mendapatkan barangnya. Ayo pulang. Kamu. Ayah, Ayah mertua. ayah, Ayah mertua. ayah. Ayah mertua. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan membunuh mereka untuk membalas dendammu. Qin Muswa, bawa kakekmu ke sini besok. Qin Mushuan, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku cepat. Kakek, tanda tangani ini. Tuan Muda 2 akan membuat Anda menghabiskan sisa hidup Anda dalam masa pensiun yang damai. Kamu ingin aku dengan murah menjual keluarga Qin? Mimpi saja, dasar anak durhaka. Bersekongkol dengan keluarga Duen dari wilayah barat, Sampar dan bejat ini. Aku pasti sudah buta. Dan aku bahkan menyukaimu. Dasar bajingan tua. Kurasa kau bosan hidup. Benar. Tuan Muda, biarkan dia tanda tangani dokumen itu dulu. Masih bisa kok, pukulin dia sampai mati nanti. Qin Muswan, kamu bajingan. Bahkan jika kau mati, aku tidak akan menandatangani. Orang tua bangkal, aku memberimu muka bukan. Kau harus menandatangani dokumen ini. Jika kau tidak menandatangani, aku akan memaksamu. Kau ingin mengalihkan saham kepada Qin Muting. Mimpi saja. Mengapa membuang-buang kata? Bunuh saja dia langsung. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Siapa kau? Tuan muda, dia adalah Qin Muting. Orang yang membunuh ayahku, salah satu dari mereka. Jadi kau adalah Qin Muting. Bisa menyerang dari jarak jauh. Sepertinya istrimu yang murahan itu mengajarimu cukup banyak ilmu hitam. Tongkat itu sebenarnya ditepis olehku dari jarak jauh. Mungkinkah bantal giat penyembuh penyakit itu punya kegunaan lain? Sendirian, datang ke sini untuk menyelamatkan kakekmu. Keberanian bodoh semacam ini benar-benar patut dikagumi. Bagaimana kalau begini? Jika kau mampu memusnahkan semua senjata mereka, semua hancur, aku akan melepaskan kakekmu. Bagaimana menurutmu? Aneh. Kekuatan tadi menghilang. Qin Muting, jangan khawatirkan aku. Aku sekarang menyatakan bahwa kamu adalah pewaris keluarga Qin. Cepat pergi. Sepertinya aku salah paham padamu. Kupikir, kau telah melatih ilmu hitam. Jadi ternyata, kau hanya meminum pil kekuatan. Serang. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang terjadi, Muting? Meminum pil kekuatan. Dan kau berani sombong di depanku. Kau pantas menerima akibatnya. Hari ini, aku, Tuan Muda, akan secara pribadi mengakhiri hidupmu. Siapa yang berani menyentuhnya?
Kenapa kamu di sini? Buka mulutmu. Ini adalah pil giok hitam. Ini bisa menyembuhkan luka dalammu. Kau datang ke tempat seperti ini dan tidak membawaku. Bertarung seperti ini, bagaimana aku bisa meminta istriku untuk maju ke depan? Hei, kalian berdua di depanku. Sedang bermesraan. Apa kau berpura-pura aku tidak ada? Tuan muda, dia adalah orang lain yang membunuh ayahku. Jalan, Wang Jiuji. Feng Jiuji, ini adalah tuan muda keluarga Duang dari wilayah barat. Tahap transformasi jiwa tingkat ke-9. Mengapa kau tidak cepat berlutut dan memohon belas kasihan padanya? Tahap transformasi jiwa tingkat ke-9 di sekte kami. Jadi petugas kebersihan saja, dia tak pantas. Bagaimana kau masih punya nyali berada di sini, membuat dirimu sendiri jadi bahan tertawaan? Wanita jelaka, dan kau berani membantahku. Lupakan saja, aku berhati lembut. Aku tidak tahan melihat wanita menangis. Jadi aku tidak akan bergerak secara pribadi. Tangkap dia. Aku justru kebalikan darimu. Aku senang membuat pria menangis lewat pukulanku. Memakai pil kekuatan demi meningkatkan kemampuan. Semakin sering kau menggunakannya, semakin cepat akibatnya. Mari kita lihat bagaimana kau menahan pedang sayap harimau gigi nagaku. Seseorang. Pedang sayap harimau gigi naga dikatakan memiliki kekuatan tak terbatas. Kamu bawa kakek dan pergi duluan. Aku akan melindungimu. Cepat. Kau tidak bisa membawa apapun di pundakmu, pun mengangkat apapun dengan tanganmu. Apa kau ingin aku menjadi janda? Jangan khawatir, aku sudah mengalahkan mereka 2 kali hari ini. Berhenti membohongiku. Kau jelas-jelas menderita luka dalam yang parah. Apa kau ingin aku menjadi janda tepat setelah menikah? Kakak, jangan khawatir. Tuan muda itu baik hati. Dia tidak akan membiarkan kalian berdua terpisah oleh hidup dan mati. Dia pasti akan memastikan kalian berdua bersatu kembali di alam baka. Kau bajingan, kau benar-benar bajingan. Aku lihat pedangmu sangat tumpul, bahkan tidak sebagus pisau dapur sekte kami. Mengapa tidak kau kirimkan saja ke tukang lot? Kau bahkan bisa mendapat beberapa koin. Orang udik, pedang sayap harimau gigi naga ini ditempa dari besi mendalam gunung Kangbai. Bisa memotong rambut yang ditiupkan ke atasnya seketika. Bisa mengirismu menjadi 8.000 potongan. Jika kau berlutut dan memohon, Tuan muda kami, dia mungkin akan meninggalkanmu mayat yang utuh. Ya, kalau begitu, aku akan duduk di sini saja, dan kau bisa menebasiku. Jika kau tidak bisa menebasnya, maka kau akan menderita 8.000 tebasan dariku. Apa kamu gila? Cepat pergi. Masih mencoba lari. Hari ini, kalian berdua akan meninggalkan nyawa kalian di sini. Bangun. Tuan muda, tuan muda. Tuan muda, mengapa Anda tidak bergerak? Kalian berdua bodoh. Jika aku bisa bergerak, bukankah aku akan bergerak? Bukankah kau akan menebasiku? Mengapa kau tidak menebas sekarang? Pergi, hajar mereka. Tuan muda, tuan muda. Ayo, minta maaf pada kakek. Ada apa? Tidak bisa bicara. Lihat kau tidak bisu kan? Cepat bicara. Wanita ini ternyata tahu teknik boneka. Aku hanya bisa tunduk sementara. Aku akan bicara, aku akan bicara. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak mencoba untuk mengakuisisi keluarga Qin dengan harga murah. Salahku karena gagal mengenali kehebatanmu. Tolong, maafkan pelanggaranku yang sepele ini. Maafkan aku. Sekarang aku mengumumkan, Qin Muswan telah diusir dari keluarga Qin. Kakak. Keluar, aku tidak ingin melihatmu lagi. Sampaikan perintahku. Kumpulkan semua bawahanku. Dari kota timur, barat, selatan, dan utara. Aku akan secara global memblacklist keluarga Qin Muting. Beraninya mereka mempermalukanku. Aku ingin kalian semua mati tanpa tempat pemakaman. Ayah, apa sebenarnya kesalahan Muswan? Kau ingin mengusirnya dari keluarga. Dia cucumu sendiri. Ayah, Musuhan masih anak-anak. Dia mungkin ngapain sampai salah tindakannya terhadap Tuan Muda Duen. Juga untuk menemukan keluarga Ken kami. Seorang pendukung yang kuat. Dia hampir memukulku sampai mati. Hel, kamu bilang dia nggak salah sama sekali. Orang tua bodoh, karena kau menolak tawaran baik dan memilih untuk menerima hukuman, maka jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Anda mungkin belum tahu. Tuan Muda Duen sudah mengumpulkan seluruh kota timur, barat, selatan, dan utara. Semua bawahannya. Dia akan memblacklist keluarga Qin secara global. Dan ngomong-ngomong, Qin Muting. Tuan Muda Duen juga menekankan bahwa dia ingin mencabut tulangmu.
tahu kalian berdua tidak akan tiba-tiba berubah pikiran, terus datang ke sini buat ngaku salah. Jadi ternyata, ini adalah musang yang menghormati ayam, tanpa niat baik. Paman kedua, kakek adalah ayahmu sendiri. Kamu kerja sama-sama orang luar buat maksa ayahmu sendiri. Itu tidak setia dan tidak adil. Apa kamu tidak takut akan balasan? Pembalasan terbesarku adalah memiliki keponakan sepertimu. Pembawa sial. Dulu, mengapa aku tidak saja mengambil nyawamu dan mengakhirimu di sini? Hawan terkutuk. Dasar orang tua bangka. Kau tidak menyangka ini kan? Hari ini, kau mengabaikan ikatan keluarga dan mengusir keluarga kami. Saat Tuan Muda nanti mengambil alih grup Kin, itu masih akan diserahkan kepada kami untuk dikelola. Kami datang ke sini hari ini, awalnya, untuk memberimu kesempatan. Agar kamu, dengan patuh menyerahkan keluarga Ken. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Maka aku hanya bisa, dengan menyesal memberitahu semua orang, Tuan Muda, pasti akan datang untuk mengambil nyawa kalian. Kalian semua, tunggu, aku akan kumpulkan mayat kalian. Orang tua bodoh, setidaknya kita adalah keluarga, bagaimanapun juga, tahun depan pada waktu ini, nanti kami akan datang bawa dupa buatmu. Jadi orang yang bernama Duan itu, orang yang ingat makanan, tapi lupa pukulan. Bodoh, dia dipukuli olehku, dan masih tidak tahu cara berpura-pura mati dengan tenang. Sekarang, dia bahkan belajar mencari pembantu. Kau berani tidak menghormati Tuan Muda. Kembali dan beritahu Tuan Mudamu, untuk memilih peti mati yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Aku hanya bertanggung jawab untuk memukulinya, bukan untuk mengumpulkan mayatnya. Kau hanya seorang yang banyak bicara. Wanita liar yang bodoh. Tunggu, nanti kamu ikutin Mutin ke alam baka. Menjadi pasangan kekasih yang terikat dendam di alam bawah. Ayo pergi. Ayo, makan lagi. Tua, ini adalah hadiah yang telah kusiapkan. Dengan cermat untukmu. Semoga kamu dan suami Tuan bahagia selalu dalam pernikahan. Ini adalah Muridku, Ini dari kelompok dukun di luar negeri itu. Pil tonik agung 10 bahan yang mereka buat. Dikatakan bahwa hanya dengan meminum sedikit, seseorang bisa menikmati kesenangan yang tak terbayangkan oleh orang biasa. aku nggak butuh, kamu aja yang pakai. Guru, lihat, aku juga mencarikanmu. 81. Model pria dengan berbagai gaya. Aku khawatir kau terlalu lama menjauhi pria, dan hidupmu akan membosankan. Tapi sekarang suami guru adalah satu-satunya naga sejati di dunia. Dengan sikap suami guru yang luar biasa, hal-hal vulgar itu tidak lagi dibutuhkan. muridmu ini. Benar-benar tidak pelit dengan hadiah. Suami guru, apa yang kau katakan? Setelah kau menikahi guru, kita akan menjadi keluarga. Sebagai keluarga, mengapa berbicara tentang bersikap sungkan? San Butui, aku akan menghitung sampai 3. Ambil pil tonik agung 10 bahanmu, dan menjauh dariku sejauh mungkin. Guru, 1, guru, kau tidak suka hadiah ini. 2, Guru, lalu pil tonik hebat seperti apa yang kau suka? Aku akan mencarikannya untukmu. 3. Aku pergi sekarang juga. Tolong jangan pukul aku. Fine Jiuki, Kin Muting. Ini adalah kepala keluarga Duan dari wilayah barat. Duan Sifen. Apa ini siaran? Suara yang begitu keras. Ini adalah seni transmisi suara 1000 mil. Hanya yang kultivasinya sangat tinggi, yang bisa menggunakannya. Kin Mutin, Fan Jiuji. Kau melukai anggota keluarga Duanku. 7 hari kemudian, di majelis pemanggilan naga, saat aku menjadi penasihat guru nasional, aku akan memelintir leher kalian semua. Sepertinya, waktunya bereskan urusan dengan keluarga Duan. Majelis pemanggilan naga ini adalah untuk mengundang naga sejati. Apa hubungannya itu dengannya? Mungkinkah penasihat guru nasional ini pasti akan dengar? Guru, suami guru, kau masih tidak tahu. Suami guru adalah naga sejati. Keluarga Duan dari wilayah barat itu justru mencoba merebut suami guru, aura naga sejati. Itulah sebabnya mereka terus menyakitinya. Jadi begitu. Sepertinya majelis pemanggilan naga ini, kita harus pergi ke sana sendiri. Halo, apa? Bisnis-bisnis atas namaku saat ini diserang oleh keluarga Duan dan berada di ambang kebangkrutan. Jiuche, aku ada urusan, aku akan pergi ke perusahaan. Guru, sekarang bisnis di bawah kendali suami guru sedang diserang oleh keluarga Duan. Saat ini, mending minta kakak senior pulang ke negara untuk membantu. Bagaimanapun juga, dia adalah orang terkaya di Daxia. Mengapa memanggilnya kembali? Selama uangnya tiba, itu sudah cukup. Dia tidak perlu kembali sendiri. Tapi Duan Tiangang itu, sebagai tuan muda keluarga Duan, sudah menguasai teknik penyerapan bintang agung. Terlebih lagi, ada ayahnya, Duan Sifen. Aku khawatir seni jahatnya bahkan lebih tangguh. Biarkan kakak senior kembali, kita juga bisa menggunakan bantuan tambahan. Seni jahat belaka, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi jika kau memanggilnya kembali, maka aku akan. Lalu apa yang akan kau lakukan, guru? Bukankah ini murid tertua kesayanganku yang telah kembali? Mengapa kau tidak memberitahu gurumu sebelumnya? Gurumu bisa saja datang menjemputmu. Aku rasa kau tidak ingin menjemputku. Kau bersembunyi dariku.
Guru, aku tiba-tiba teringat. Sepeda bersama itu belum terkunci. Aku akan menguncinya. Bukankah kau datang dengan mobil mewah? Guru, dulu kau menolakku. Bilang kau tak tertarik soal urusan laki-laki dan perempuan. Aku percaya itu benar. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah mengganggumu. Tapi mengapa tiba-tiba kau bersedia menikah? Aku... Kau dan Qin Muting itu baru saling mengenal beberapa hari. Mengapa dia bisa, tapi aku tidak bisa? Ini... Guru, kau tinggal di pegunungan sejak kecil. Polos secara alami, kau tidak tahu betapa berbahaya dunia luar itu. Tapi jangan khawatir, aku akan menyelidikinya untukmu. Qin Muting itu, jika dia benar-benar setia padamu, maka aku akan mundur tanpa sepatah kata pun. Tapi jika dia memiliki sedikit pun niat buruk terhadapmu, akan kucabik dia hingga tinggal serpihan. Aku memperingatkanmu. Jangan main-main. Apa yang aku lakukan tergantung pada kinerja Qin Muting. Guru, aku pergi sekarang. Sendiri. Halo, Tuan Shen. Saya Qin Muting. Dari grup Qin. Mengenai tinggi badan, itu bisa diterima. Fisiknya juga lumayan. Mengenai penampilan, tidak sebaik aku. Tuan Shen. Duduklah. Aku sudah melihat informasimu. Qin Muting, 26 tahun, yatim piatu sejak kecil. Dikucilkan oleh orang lain di keluarganya. Selama kenaikan karirnya, menderita penyakit serius. Sebelum bertemu istrimu, kamu pada dasarnya hanyalah seorang pria siam. Tuan Shen. Anda mengundang saya untuk bertemu hari ini. $600 miliar. Tinggalkan Feng Jiuji. Apa? Aset kakekmu sudah diambil oleh keluarga Duan. Asetmu tidak akan bertahan lama. Aku rasa kamu tidak ingin melihat kerja kerasmu sendiri terjerat oleh kelompok keluarga Duan, para penjahat pengkhianat itu kan? Tuan Shen. Saya datang hari ini untuk berdiskusi dengan Anda investasi bisnis normal. Ini tidak ada hubungannya dengan istriku. Jika kamu tidak setuju, aku akan membiarkanmu merasakan lagi rasa kebangkrutan. Uang hanyalah harta benda lahiriah. Jika hilang, ya hilang. Jika aku bangkrut, paling buruk, aku akan memulai bisnis baru saja. Lalu bagaimana dengan warisan keluargamu? Kamu tidak menginginkannya. Belum lagi meninggalkan istri sah dan disambar petir. Hanya mempertimbangkan perasaanku pada Jiuqi. Apalagi 600 miliar ini. Bahkan, jika semua uang di dunia diletakkan di hadapanku, nilainya di hatiku tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut Jiuqi. Karena Tuan Shen tidak memiliki ketulusan untuk berinvestasi, maka saya, Qin, akan pamit. Tunggu sebentar. Tuan Shen, apakah ada hal lain? Ini adalah investasi 600 miliar. Tanda tangani. Apa maksudmu? Aku akui penampilanmu setara denganku. Adapun karakter, itu juga bisa diterima. Aku menyerah. Dalam kontrak ini, tidak ada syarat tambahan. Tanda tangani. Kenapa kau membantuku? Karena Feng Jiuqi bagiku orang yang sangat penting. Sayangnya, dia tidak menyukaiku. Orang yang dia sukai adalah kamu. Kau kenal istriku. Jauh lebih awal darimu. Tapi aku peringatkan Apple. Kalau berani menyakitinya, kau akan menyesal. Aku siap kapan saja untuk menggantikanmu. Jangan khawatir. Aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Saya akan pamit. Tuan Shen. Adik seperguruanku bilang bahwa Qin Muting adalah satu-satunya naga sejati di dunia. Tapi sejak dia masuk sampai sekarang, aku belum merasakan apapun yang istimewa darinya. Mungkinkah itu palsu? Adik seperguruanku tidak bilang, kekuatanmu sangat kuat. Tuan Shen. Ada apa denganmu? Kenapa kau tiba-tiba berbaring di sofa? Baiklah, jangan mendekat. Jauhi aku. Tuan Shen. Apa kau benar-benar baik-baik saja? Tidak. Aku hanya ingin menyentuhmu untuk menguji kekuatanmu. Apakah kamu benar-benar
harus membuatku terlempar. Teh hijau. Pasti teh hijau. Kamu pukul aku, tapi masih diem gak mau ngaku. Baiklah. Aku tahu kamu adalah naga sejati sekarang. Kita akan bertemu lagi. Jauhi aku. Dia tidak akan bilang aku memukulnya. Dan mengadu pada Jiuki kan. Di kota ini, ada begitu banyak fasilitas hiburan. Hal sekecil itu masih bisa memainkan begitu banyak permainan. Selama kau menyukainya. Kau. Kenal Ketua Sen dari grup musik. Ya. Dia adalah murid tertuaku. Jika dia memberimu uang, ambil saja. Anggap saja itu hadiahnya untuk kita, sebagai hadiah pertemuan pernikahan. Murid. Aku melihat perasaannya padamu. Tidak terlihat seperti hubungan guru dan murid. Begitukah? The film was Apa yang translated kau lakukan? and narrated by M. Media. Kau tidak marahkan. Aku tidak bermaksud meragukanmu. Aku hanya merasa bahwa, saat ini, aku seharusnya sedikit cemburu. Kalau tidak, Aku telah menemukan bahwa takdir kita hanyalah jodoh yang ditakdirkan. jadi, apakah kau barusan memberiku ramalan telapak tangan? Sambil memeriksa nadiku, jangan bicara dulu. Majelis pemanggilan naga. Pada 1/4 pertama jam si. Saat itulah wujud aslimu akan kembali. Pada saat itu, kau benar-benar harus tetap dekat denganku. Aku benar-benar naga. Tentu saja. Hanya takdir naga sejati yang ditakdirkan menjadi jodohku. Begitukah? Tapi sepertinya kau kabur dari pernikahanmu waktu itu. Sudah mulai gelap. Istirahatlah lebih awal. Tidur cepat, bangun pagi resep hidup sehat. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Kau sudah kabur sekali. Aku tidak akan membiarkanmu kabur lagi. Kali ini bukan aku. Apa maksudmu itu bukan kau? Apa yang kau lakukan? Jadi itu kau. Apa yang aku lakukan? Kau akan mendapatkan kembali wujud naga aslimu. Jadi sekarang, setiap fluktuasi emosi akan memicu petir surgawi. Kau bilang kali ini, bukan kau. Lalu terakhir kali saat ada guntur tiba-tiba di luar. Karena jantungmu deg-degan ya. Bagaimana kau bisa seperti ini? Aku jelas mengatakan kali ini. Mengapa kau berbicara tentang terakhir kali? Sudahlah, kau tidurlah lebih awal. Aku tidak akan mengganggumu saat kau memulihkan ki aslimu. Ayo. Kau punya 1 jam lagi sebelum wujud aslimu kembali padamu. Mari kita masuk dulu. Berhenti. Tolong tunjukkan undanganmu. Undangan. Undangan. Semua tamu majelis pemanggilan naga memiliki undangan. Tanpa undangan, kamu tidak bisa masuk. Ren Jiuchi, Kim Muting. Kalian berdua orang rendahan. Beraninya kalian berdiri di sini. Bahkan pengecut sepertimu pun berani datang. Apa yang menghalangi kami untuk datang? Beberapa waktu lalu, kau dan Kim musuhan. Bahkan memohon belas kasihan padaku. Ada apa? Sekarang kau berlagak tangguh lagi. Aku tidak mengerti. Apa yang kau bicarakan? Keamanan. Usir mereka dari sini. Apa kamu pikir majelis pemanggilan naga adalah sesuatu yang bisa dimasuki siapa saja? Jika kamu tidak punya undangan, maka keluar. Majelis pemanggilan naga ini, tanpa kami, itu benar-benar tidak bisa dimulai. Tidak bisa dimulai tanpamu. Apakah kalian pembuka botol? Ya udah, kenapa nggak kerja jadi pembuka botol aja? Kau. Biarkan aku memberitahumu. Majelis pemanggilan naga hanya diadakan sekali setiap 100 tahun. Hadir semua orang kaya dan bangsawan. Daftar peserta tahun ini disusun secara pribadi oleh penguasa. Hanya ada 99 undangan secara keseluruhan. 4 kepala klan besar Side, Katur,
kaligrafi, dan lukisan pun tidak memenuhi syarat untuk hadir. Dan kau pikir kau layak masuk. Jika kami tidak pantas, lalu apakah kau The pantas? film was Permisi. translated and Ini narrated adalah by undanganku. M-Media. Dua orang rendahan ini, kenapa mereka tidak segera diusir? Apakah kalian menunggu mereka menodai ambang batas majelis pemanggilan naga? Dua udik, yang bahkan tidak punya undangan, juga ingin menghadiri majelis pemanggilan naga. Keluar sekarang juga. Itu hanya undangan belaka. Aku akan segera menyuruh muridku mengirimkannya. Murid, kamu hanyalah seorang udik desa. Kamu bahkan tidak punya undangan. Bagaimana mungkin dia? San Butui, dia adalah muridku. Kau bahkan tidak akan mengenalnya kan? San Butui adalah raja perang saat ini, pemimpin keluarga San dari Laut Timur. Jika kamu adalah gurunya, maka aku adalah kakak gurunya. Berhenti memanfaatkan aku. Kau akan menghadapi pembalasan. Dasar udik sialan, cepat keluar dari sini. Raja Perang Shan akan segera tiba. Jangan menghalangi jalan Raja Perang Shan. Ini adalah mobil Raja Perang Shan Butui. Raja Perang sendiri sudah tiba. Kalian berdua tamat. Selamat datang, Raja Perang. Raja Perang, ada dua udik tanpa undangan di sini. Mereka berani menyamar sebagai gurumu. Siapa yang memberimu nyali untuk tidak menghormati guruku? Guru. Ini ditulis tangan secara pribadi oleh penguasa untuk guruku dan suami guru. Undangan. Kamu ini apa? Beraninya kamu tidak menghormati tamu penguasa. Aku buta. Mata anjingku gagal mengenali Gunung Tai. Mohon berbesar hati dan maafkan aku. Kau baru saja mengutukku, dan itu sangat tidak menyenangkan. Aku umumkan, kamu masuk daftar hitam keluarga Shan. Tolong, maafkan aku. Penjaga, seret dia keluar. Maafkan aku, maafkan aku. Guru, suami guru, kalian semua masuk duluan. Aku harus ambil patung penasihat nasional dulu, dan segal penasihat nasional. Kalau begitu kami akan masuk dulu. Ayo pergi. Bukankah ini kakak laki-lakiku yang tak berguna? Tempat ini bukan untuk pembawa sial sepertimu. Untuk datang. Kalau si pengecut kayak kamu bisa sampai sini, mengapa aku tidak bisa? Kalian berdua, orang udik tanpa surat undangan. Berani sekali kalian menyusup ke majelis panggilan naga? Siapa bilang kami tidak punya surat undangan? Lihat baik-baik, ini adalah milik penguasa nasional. Surat undangan tulisan tangan pribadi. Hanya ada 2 salinan di seluruh Daxia. Belum pernah melihatnya sebelumnya kan? Penguasa nasional tidak pernah menulis surat undangan dengan tangan. Beraninya kau memalsukan tanda tangan penguasa nasional. Penjaga, usir 2 orang ini dari sini. Qin Musuan, hak apa yang kau miliki untuk mengusir kami? Benar. Hotel ini adalah milik keluarga Duan. Kepala keluarga Duan telah sepenuhnya mempercayakannya padaku. Jika aku ingin kalian pergi, maka kalian harus pergi. Apa yang kalian tunggu? Tangkap mereka. Lancang. Aku ingin lihat siapa yang berani. Hotel ini 3 menit yang lalu sudah kubeli, dan aku persembahkan ini kepada tuanku Feng Jiuke yang mulia. Selamat datang ketua. Tuan, suami tuan, ini adalah hadiah dari muridmu untuk bulan madu kalian. Apakah kalian menyukainya? Tidak apa-apa. Hanya saja aku tidak terlalu suka gaya dekorasi ini. Jangan khawatir, tuan. Setelah pertemuan selesai, aku suruh mereka dekor ulang. Bukankah itu Shen Wansan, orang terkaya di Daxia, grup Miuch-nya, mengendalikan separuh dari urat nadi ekonomi dunia? Bagaimana mungkin dia memanggil seorang udik sebagai tuan? Wanita itu bilang, namanya Feng Jiuki kan? Wuji. Mungkinkah itu berarti mengagumi Jiuji? Apakah itu maksudnya? Saat menamai sebuah perusahaan, itu pasti dilakukan sesuai dengan Feng Shui dan 8 karakter. Mereka tidak akan sewenang-wenang begitu. Dengan kata lain, mengagumi Jiuji. Itu benar. Tuan, suami tuan cemburu. Bagaimana kalau aku ganti nama perusahaannya? Ini semua salahmu. Aku tidak pernah menyangka bahwa orang udik ini sebenarnya wanita yang pelin-pelan dan jenit. Beraninya kau tidak menghormati tuan. Penjaga, singkirkan 2 orang ini dari sini. Lepaskan. Aku adalah bawahan langsung kepala keluarga Duan dari wilayah barat. Jika kau berani menyentuhku, kau melawan keluarga Duan. Lepaskan. Singkirkan tangan kotormu.
Ayo lihat siapa berani sentuh mereka. Kepala keluarga. Kepala keluarga. Kepala keluarga. Kalian berdua, orang bodoh yang ceroboh. Beraninya kalian datang ke majelis pemanggilan naga. Majelis pemanggilan naga ini adalah untuk mengundang naga sejati. Qin Muting. Dia adalah satu-satunya naga sejati di dunia ini. Tentu saja kita harus datang. Kau bilang bahwa Qin Muting adalah naga sejati. Dia hanya pembawa sial. Bagaimana mungkin dia adalah naga sejati? Sekumpulan manusia biasa. Naga sejati sedang mengalami kesengsaraan. Apa yang kalian pahami? Naga sejati, tunggu sampai aku menjadi penasihat nasional. Tahun depan pada waktu ini akan menjadi peringatan kematianmu. Penasihat nasional. Hari ini, posisi penasihat nasional ini bukan milikmu untuk diambil. Akulah naga sejati. Siapa yang memberimu keberanian untuk meniru diriku? Qin Muting, kau pembawa malapetaka bagi orang tuamu. Bintang bencana bagi dirimu sendiri. Beraninya kau menyamar sebagai naga sejati di era ini? Tunggulah pembalasan The film was ilahi. translated Kakak, sepertinya and kau benar-benar narrated by takut. M. Aku Mee. adalah naga sejati. Siapa yang nyata? Siapa yang palsu? Kita akan tahu setelah kita mengujinya. Patung penasihat nasional ada di sini. Patung penasihat nasional. Segal penasihat nasional ada di sini. Upacara pemanggilan akan segera dimulai. Hanya naga sejati, dengan membungkuk pada patung penasihat nasional, dapat menghidupkan cahaya suci dari patung penasihat nasional. Siapapun yang bisa membuat patung penasihat nasional bersinar dan mendapatkan segal penasihat nasional adalah naga sejati. Akulah satu-satunya naga sejati. Hanya aku yang akan memverifikasinya. Itu sudah cukup. Aku sudah menyuap. Penjaga patung penasihat nasional. Aku sudah menempatkan mantel pada patung itu. Posisi penasihat nasional pasti akan menjadi milikku. Aku Duan Sifen. Patung penasihat nasional, mohon bimbing aku. Patung penasihat nasional menyala. Kepala keluarga Duan telah benar-benar menerima persetujuan patung penasihat nasional. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menjadi penasihat nasional? Pemimpin keluarga Duan Qinan jadi penasihat nasional. Kakak sulung, jangan khawatir. Tahun depan pada waktu yang sama, aku akan membakar dupa untukmu. Siapa yang akan membakar dupa? Untuk siapa? Belum pasti. Biarkan kau sombong 1 menit lagi. Setelah aku memperoleh segal penasihat nasional, urusan kita akan diselesaikan satu persatu. Ini tidak mungkin. Bagaimana segal penasihat nasional bisa menolakku? Bukankah kepala keluarga sudah menerima persetujuan segal penasihat nasional? Bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan segal penasihat nasional? Yang palsu tetaplah palsu. Kau mungkin bisa menipu patung penasihat nasional, tapi kau tidak bisa menipu segal penasihat nasional. Bagaimana seseorang bisa menerima persetujuan patung penasihat nasional, namun ditolak oleh segal penasihat nasional? Muting, cepat panggil segal penasihat nasional. Ke sini, biarkan mereka melihat. Sebenarnya, siapa yang diikuti segal penasihat nasional? Segal, datanglah. Dia benar-benar bisa memanggil segal penasihat nasional. Mungkinkah dia naga sejati? Tidak mungkin. Feng Jiuji, segal penasihat nasional ini dibawa oleh muridmu. Kau pasti memanipulasi segal penasihat nasional. Kalau mau menghukum, tinggal buat tuduhan saja. Apa kau pikir sembarang orang bisa begitu saja merusak segal penasihat nasional? Dengan kekuatanmu sebagai Raja Perang, mengubah segal penasihat nasional tidak akan sulit. Aku sudah menerima pengakuan patung penasihat nasional. Bisakah dia? Kenapa tidak? Aku Qin Muting. Patung guru nasional, berikanlah aku cahaya pencerahan. Semuanya, lihat. Patung penasihat nasional sama sekali tidak mengenalinya. Dia jelas bukan naga sejati. Mungkinkah benar bahwa segal penasihat nasional Raja Perang telah diubah? Keluarga Duan adalah naga sejati. Hanya patung penasihat nasional. Apakah itu bahkan layak untuk membedakan naga sejati di sini? Guru, Guru besar, Guru besar yang legendaris, pemimpin sekte Feng Min juga telah tiba. Apa yang dibicarakan orang tua itu? bocah kurang ajar. Patung penasihat nasional tidak menunjukkan reaksi. Itu karena tidak bisa menahan kekuatan naga sejati. Hanya sisik naga kuno yang benar-benar bisa mengenali naga sejati yang sesungguhnya. guru, kau masih bisa mendapatkan sisik naga kuno. Guru besar, sekte kami memiliki harta apa lagi yang belum pernah kulihat? Apa itu sisik naga kuno? Itu adalah sisik terbalik leluhurmu. Orang tua bodoh, sisik naga kuno telah hilang di dunia manusia selama 100 tahun. Apa kau pikir kau bisa mengambil modal dari kios jalanan dan menganggapnya sebagai sisik naga kuno? Sisik naga kuno ini berasal dari zaman kuno. Sisik terbalik Raja Naga.
kebal terhadap pedang dan tombak, tidak terluka oleh air dan api. Apakah kau tahu, memalsukan sisik naga adalah kejahatan besar yang dihukum mati? Kalian anak muda, benar-benar berisik. Bicaralah dengan benar, jangan terus mengatakan, MATI, mati. Itu sama sekali tidak positif. Penjaga, bawakan aku pedang raungan nagaku. Biarkan aku memotong sisik naga palsu ini. Lalu aku akan berurusan dengan seluruh sekte penipumu. Pedang raungan naga, keluarga Duan yang legendaris dari wilayah barat. Pusaka keluarga, memotong besi seperti lumpur. Bisa memotong rambut yang tertiup ke atas seketika. Bisa memotong seluruh bangunan menjadi dua. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dipotongnya. Sisik naga telah hilang selama 100 tahun. Lihat sisik naga ini jelas palsu. Aku akan mengirisnya menjadi dua. Ada apa? Hati-hati, pedangmu mungkin patah dan melukaimu. Bagaimana mungkin? Pedang raungan nagaku. Pedang raungan naga mampu membelah gedung tinggi. Ternyata patah. Kalau begitu sisik naga ini, apakah ini benar-benar sisik naga kuno? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku akan membakarnya dengan api. Pengawal. Apinya padam. Sisik naga menyerap energi api. Ini ilusi. Ini ilusi. Aku akan merendamnya dalam air sampai membusuk. Pengawal. Ini benar-benar sisik naga kuno. Kebal terhadap pedang dan tombak, tidak terpengaruh oleh air dan api. Orang tua ini, dia benar-benar membawa sisik naga kuno itu. Guru Agun, karena sisik naga kuno ini asli, bagaimana kita menggunakannya untuk memverifikasi naga sejati? Ya, Guru Agun, suami guru kami juga akan segera menjadi penasihat nasional. Naga sejati dan sisik naga kuno memiliki hubungan telepati. Baru saat naga sejati menyentuhnya, barulah akan terungkap tanda merah. Puting, pergi ke sana dan letakkan tanganmu di atasnya. Ada tanda merah. Sisik naga berubah merah. Itu benar-benar berubah merah. Sisik naga mengakuinya. Sepertinya, Qin Wuting adalah naga sejati. Dengan terungkapnya naga sejati, suami guruku akan jadi penasihat nasional selanjutnya. Salam, penasihat nasional. Semuanya, silakan bangkit. Sekarang identitas naga sejati telah diverifikasi, dan kandidat penasihat nasional telah dikonfirmasi. Saya rasa tidak perlu lagi memverifikasi keluarga Duan lagi, bukan? Qin Wuting adalah penasihat nasional berikutnya. Saya rasa tidak. Jika saya meletakkan tangan saya di atasnya, itu juga akan meninggalkan tanda merah. Di dunia ini, hanya ada satu naga sejati, Guru Agung saya. Bagaimana mungkin sisik naga itu bereaksi padamu? Saya rasa Anda hanya keras kepala menolak menyerah sampai akhir. Anda mengaku sebagai naga sejati. Jika Anda punya nyali, letakkan tangan Anda di atasnya, dan lihat apakah sisik naga itu akan menunjukkan tanda merah. Tetapi jika Anda tidak meninggalkan tanda, maka Anda memalsukan diri sebagai naga sejati, berusaha merebut posisi penasihat nasional. Itu membawa hukuman yang sangat berat. Saya adalah naga sejati, jadi tentu saja, saya tidak takut verifikasi. Namun, sisik naga adalah artefak suci kuno. Izinkan saya membersihkan tangan saya sebelum menguji. Saya adalah naga sejati. Bagaimana ini mungkin? Naga sejati, hanya suami guru saya. Kenapa sisik naga itu bisa bereaksi padamu? Ya guru. Bukankah hanya suami guru, naga sejati? Ada apa ini? Tentu saja, Patriark adalah naga sejati. Kalau tidak, bagaimana mungkin sisik naga itu memiliki tanda? Qin Wuting, lahir dari klan yang sama denganku. Bagaimana mungkin dia adalah naga sejati? Dia pasti memanipulasinya. Suami guru saya turun untuk menjalani cobaan. Orang rendahan sepertimu tidak pantas disebut dalam satu napas dengannya. Apa sebenarnya yang terjadi sekarang? Mengapa saya tidak bisa mengerti?
Keduanya bisa meninggalkan tanda. Mungkinkah di dunia ini ada dua naga sejati? Aneh. Apakah dia juga naga? Guru, beritahu kami. Dia tidak mungkin benar-benar. Naga sejati tambahan itu bukan. Apa maksudmu tambahan? Tentu saja, itu Patriarch, yang merupakan satu-satunya naga sejati. Qin Muting hanyalah seorang penipu. Feng Jiuji, saya menyarankan Anda untuk berlutut sekarang dan meminta maaf kepada saya. Saya akan membiarkan mayat Anda utuh. Jika tidak, Anda akan benar-benar dimusnahkan. Sudah selesai dramamu. Apa yang Anda katakan? Di dunia ini, memang hanya naga sejati yang bisa meninggalkan bekas merah pada sisik naga. Namun, orang biasa juga bisa melalui beberapa cara khusus pada sisik naga meninggalkan bekas merah. Apa? Apel. Omong kosong. Benda suci macam apa sisik naga ini? Bagaimana mungkin sembarang orang meninggalkan tanda di atasnya? Benar, Guru. Ini adalah sisik naga kuno. Mereka kebal terhadap pedang dan tombak, dan tidak mempan terhadap air dan api. Metode apa yang bisa meninggalkan tanda pada sisik naga? Kalau begitu, kita harus bertanya pada keluarga Duan. Apa yang baru saja dia semprotkan di tangannya? Keluarga Duan, apa aku tidak benar? Yang tadi kau semprot bukan alkohol, kan? Apa? Bagaimana kau tahu? Itu bukan alkohol. Benar, Guru. Jika bukan alkohol, lalu apa itu? Wang Jiuji, aku pikir kau takut bahwa Patriarch, kekuatan sihir akan bertambah setelah menjadi penasihat nasional. Makanya kau sengaja menyebarkan kebohongan. Anda, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Semua, santai dulu ya. Meskipun hanya naga sejati yang bisa meninggalkan bekas merah pada sisik naga, orang biasa, selama mereka menyemprotkan cairan khusus di tangan mereka, juga bisa meninggalkan bekas. Cairan apa? Benar, Guru. Berhentilah membuat kami penasaran. Katakan saja pada kami. Permukaan sisik naga memiliki lapisan film air. Film air ini memiliki sifat khusus. Nilai pH-nya berada di antara 82 dan 10. Guru, Anda bahkan mengerti kimia. Hanya sedikit. Ini terutama digunakan untuk alkimia. Jadi, jika begitu, Anda mengatakan bahwa lapisan air itu basah. Phenolphthalein berubah merah di hadapan alkali. Apa yang baru saja dia semprotkan? Mungkinkah itu phenolphthalein? Kami para kultivator semua mengerti sedikit kimia. Keluarga Duan, phenolphthalein berubah merah saat bertemu alkali. Pengetahuan ini seharusnya tidak terlalu sulit bagimu, kan? Anda bicara omong kosong. Saya tidak tahu lapisan apa yang ada pada sisik naga ini. Anda memfitnah saya. The film was Air ini translated benar-benar and bermasalah. narrated Itu by benar-benar Ed phenolphthalein. Phenolphthalein sedikit beracun dan tidak boleh langsung bersentuhan dengan kulit. Dasar orang tua, demi posisi penasihat nasional, kamu benar-benar rela berkorban. Duan Sifen memasukkannya. Kamu sama sekali bukan naga sejati. Duan Sifen, apalagi yang ingin kau katakan? Siapa di antara orang normal yang akan membawa sebotol phenolphthalein? Kamu datang dengan persiapan. Kamu sudah mengantisipasi. Sisik naga mungkin mengenali tuannya. Pertama, kamu mempertanyakan keaslian sisik naga dan setelah terbukti asli, kamu kemudian mengeluarkan phenolphthalein yang sudah kamu siapkan sebelumnya. Berpura-pura mendisinfeksi dengan alkohol untuk memasukkan cap tangan merah. Duan Sifen, kamu benar-benar licik di setiap langkah. Itu hanya kebetulan. Phenolphthalein adalah barang yang melindungi rumah tangga keluarga Duan. Aku biasanya suka membawanya bersamaku. Apakah ada masalah dengan itu? Jadi kamu mengakuinya. Kamu sama sekali bukan naga sejati. Menyamar sebagai naga sejati dan mencoba merebut posisi penasihat nasional. Pantas mendapatkan hukuman berat. Hanya kebetulan bahwa aku membawa sebotol phenolphthalein. Aku tidak pernah mengatakan aku palsu. Lagi pula, Feng Jiuge, kamu tahu bahwa phenolphthalein berubah merah saat bertemu alkali. Lalu siapa yang bisa menjamin bahwa Qin Muting tak semprot phenolphthalein ke tangannya sendiri? Tepat sekali. Phenolphthalein berubah merah saat bertemu alkali adalah konsep kimia sekolah menengah. Kakak, kau selalu unggul dalam pelajaran sejak kecil. Kau tidak akan bilang kau tidak tahu itu, kan? Jadi kenapa kalau aku tahu? Aku tidak tahu. Ada lapisan alkali pada sisik naga ini. Gimana aku pakai ini buat nipu orang? Qin Muting pasti palsu. Istrinya tahu tentang phenolphthalein. Jadi, dia pasti sudah mengoleskannya dulu. Benar. Patung penasihat nasional dan segal penasihat nasional masing-masing mengenali satu orang. Adapun cap tangan merah sisik naga, semua orang memilikinya sekarang. Apakah ada cara lain untuk membedakan naga sejati? Semuanya, jangan khawatir. Jika kalian ingin memastikan siapa naga sejati itu, ada satu metode lagi. Grandmaster, cepat beritahu kami, metode apa lagi yang ada? Sisik naga kuno memiliki hubungan spiritual dengan naga sejati. Siapapun yang melafalkan mantra agar sisik naga berdengung, maka orang itu adalah naga sejati.
Grandmaster, mantra apa itu? Langit dan bumi, mendalam dan kuning. 10.000 naga kembali kepada raja. Grandmaster, mantra ini agak terlalu sederhana. Dao Agung itu sederhana. Apa yang kamu tahu? Kalau begitu cepat bacakan. Sangat kekanak-kanakan dan memalukan. Kalau begitu bacakan dengan suara lebih rendah. Langit dan bumi, hitam dan kuning. 10.000 naga kembali kepada raja. Dasar pecundang sakit-sakitan. Kau gak bisa baca mantra dengan benar. Apa yang kau katakan, bahkan tidak bisa mendengarnya. Sisik naga telah menyatu dengannya. Dia adalah naga sejati. Kandidat penasihat nasional telah terpilih. Tuan, mengapa suami Tuan telah memasuki meditasi? Sisik naga telah menemukan tuannya. Dia akan segera memulihkan wujud aslinya. Dia sedang menyerap energi sisik naga. Setelah suami Tuan selesai bermeditasi, dia bakal jadi penasihat nasional selanjutnya. Dia benar-benar langsung menyerap sisik naga itu. Ini tidak nyata. Kin Muting hanyalah orang tidak berguna. Dia tidak bisa menjadi naga sejati. Sisik naga. Sisik nagaku. Beraninya kamu merebut sisik naga. Apa maksudmu merebut? Suami tuanku awalnya adalah naga sejati. Sisik naga kuno itu milik leluhurnya. Ini yang disebut balikin ke pemilik asli. Duan Sifen, kamu mencoba merebut posisi penasihat nasional. Tunggu saja untuk dia singkat. Aku adalah penasihat nasional. Kamu merebut sisik naga. Jadi kenapa? Selama aku, sebelum kamu pulih, membunuhmu. Posisi penasihat nasional akan menjadi milikku. Orang tua ini gila. Hyuge, angkat pedangnya. Terima kasih, Guru. Mati. Kepala keluarga. Hanya ini kemampuanmu, dan kau berani bertindak lancang di depanku. Feng Jiuji. Kamu pikir kamu adalah seorang dewa sejati duniawi. Kamu kira aku nggak bisa menghadapi kamu? Teknik penyerap bintang agung. Aku sudah menyerap cukup dari 1.000 orang. Feng Jiuji, meskipun kamu adalah seorang dewa sejati duniawi, apa yang bisa kamu lakukan? Aku sekarang seorang iblis sejati duniawi. Kau menyerap kultivasi 1.000 orang untuk cepat meningkatkan kultivasimu. Ini sungguh menentang langit. Tuan, jika aku ingat dengan benar, seorang iblis sejati duniawi di darat, setengah tingkat lebih kuat darimu kan? Jangan teriakkan hal-hal seperti itu dengan keras. Tuan, biarkan aku, Duan Sifen, hadapi kematianmu. The film was translated and narrated by Guru. Media. Grandmaster. Mengapa suami Tuan belum bangun? Berapa lama lagi dia menyerap sisik naga? Berapa lama? Sekarang adalah waktu kematiannya. Kamu, bagaimana kamu? Muncul di belakangku. Ya Tuhan. Bagaimana dia bisa langsung bergerak kah? Belakang Duan Sifen. Apakah kamu melihat dengan jelas? Aku juga tidak melihat dengan jelas. Ini adalah dunia. Oni. Kekuatan naga sejati terlalu kuat. Kau sudah pulih. Suami Tuan telah memulihkan wujud naga sejatinya. Duan Sifen, hari kematianmu telah tiba. Bagaimana kalau kamu sudah pulihkan bentuk naga sejati? Aku mengorbankan 1.000 orang dan mengembangkan iblis sejati duniawi. Hari ini, aku akan mencabut tulang nagamu, mengupas sisik nagamu, memakan tubuh nagamu, dan minum darah nagamu. Hanya denganmu. Hanya dengan aku. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Hanya saja,
Kekuatan iblis sejati duniawi ini setara dengan kekuatanku. Aku khawatir kita perlu bergabung. Ya, Kekuatan hidup 1000 orang telah sepenuhnya diserap olehku. Sekarang, aku akan memanggil kekuatan petir. Serap kekuatan petir. Tunggu saja kalian disambar petir sampai mati. Oh tidak. Petir langit dan bumi, berikan aku kekuatan. Petir langit dan bumi, berikan aku kekuatan. Apa yang terjadi? aku adalah dewa sejati duniawi. Aku adalah kehendak langit. Kau ingin menarik kekuatan petir? Apa kau sudah meminta izinku? Apa katamu? Aku bilang, hari ini adalah hari kematianmu. Akulah orangnya. Dia sudah mati. Mati sepenuhnya. Aku lebih jago berenang daripadamu. Meningkatkan kultivasi secara paksa. Menyebabkan gangguan mental. Jika dia tidak mati hari ini, dia akan tetap mati karena serangan balik pada akhirnya. Selamat, suami master, atas pulihnya wujud nagamu. Dan karena kamu diangkat jadi penasihat nasional. Selamat, penasihat nasional. Semuanya, jangan terlalu sungkan, bangkitlah. Berkat kau, aku berhasil melewati kesengsaraanku. Sekarang kesengsaraanmu sudah berakhir. Dan kesengsaraanku juga sudah berakhir. Kontrak pernikahan kita bisa berakhir di sini. Kami para kultivator. Menikah, bukankah hanya untuk melewati kesengsaraan? Itu juga bisa untuk kultivasi ganda. Berhentilah bermimpi. Di mana kultivasi ganda sekarang? Tidak ada lagi kultivasi ganda. Jangan sekali-kali pakai ikatan duniawi untuk menjebakku. Jiuke, tunggu aku. Apa yang terjadi? Master akan bercerai. Aku masih punya kesempatan. Ini hanya sedikit pasangan. Gurawan main-main. Apa yang kamu tahu? Cucu murid yang baik, hasilkan uang dengan baik. Untuk adik seperguruanmu di masa depan. Hasilkan uang susu.